Kali ini Bang Jo akan menghadirkan sosok kuntilanak hitam di tengah-tengah kita. Jadi dari putih aja kan udah ada 3. Ya kan? Dia putih itu ya. Dari Dari putih itu udah ada 3 tuh teman-teman. Nah, habis itu ada warna merah, Bang. Warna apa lagi Bang? Nah, habis itu yang kelima tuh ada warna hitam. Oke Bang Jo, jadi kan di setiap daerah ini kan banyak orang beranggapan bahwa kuntilanak ini dia itu menyeramkan ya Bang Jo ya. Iya. Jadi dari rambutnya yang ikal sampai badannya berlumuran darah. Iya, benar. Nah itu gambarannya seperti itu nggak sih Bang Jo? Nah, itu ada beberapa golongan kuntilanak yang seperti itu. Jadi makanya di video kemarin kalau teman-teman nonton itu di situ gue sempet bilang kalau kuntilanak itu ada 8 warna. Oh, 8 warna Ya. Nah, Nah, salah satunya yang kayak Bang Jan sebutin barusan. jadi dia rambutnya panjang, terus pakaiannya ya bisa dibilang pakaiannya gitu kan, Pakaiannya itu putih, terus putih. penuh dengan bercak-bercak darah. Iya. Itu kalau itu gue bilangnya kuntilanak motif. Kuntilanak motif atau enggak kuntilanak batik. Oh gitu. Soalnya warnanya nggak polos. Ya kan kalau biasa kan Iya, putih iya. doang, Bang. Nah, ini dia ada bercak-bercak Bercak-bercak darahnya. darahnya itu. Oke, jadi setiap kuntilanak berarti berbeda-beda berarti Bang Jo ya. Setiap kuntilanak berbeda-beda. Nah, untuk kan Bang Jo pernah bilang pas di video sebelumnya itu ada 8 warna. Nah, itu warna apa sih Bang Jo? Bisa Nah, disebutin nggak? itu kalau tentang kuntilanak warna sampai hari ini itu gue baru tahu 8 ya, Bang. 8 warna. Mungkin di luar sana masih banyak lagi warna-warna yang lainnya, tapi yang baru gue cari baru ada segitu. Nah, yang pertama ada warna putih, Bang. Putih, Putih polos. putih polos. Putih ya kayak biasa, mungkin teman-teman juga ada yang udah pernah ngeliat dia di pohon, dia lari cepet, lari kemana gitu kan. Ada warna putih kotor. Putih kotor. Putih kotor itu dia warna putih, tapi ada bercak-bercak tanah. Bercak-bercak tanah. Jadi Di ibaratnya nggak sekitaran terlalu bajunya. ibaratnya kuntilanak ini udah lama lah gitu ya. Ya berarti kayak kuntilanak dekil. jadi nggak pernah ganti baju lah ibaratnya kayak gitu ya. Bisa. Oke. Nah, habis itu ada warnanya putih bercak darah. Kayak yang Bang Jen sebutin barusan. Tapi buat gua itu masih masuk ke golongan kuntilanak, Bang. Masuk ke golongan kuntilanak. Jadi dari putih aja kan udah ada 3. Ya kan? Dia putih itu ya. Dari putih itu udah ada 3 tuh teman-teman. Nah, habis itu ada warna merah, Bang. Warna merah. Warna merah mah nggak perlu dijelasin lagi, mungkin teman-teman juga udah banyak yang lihat langsung. Teman-teman udah bisa nilai lah ya ibaratnya gitu ya. Nah, itu ada warna apa lagi Bang? Nah, habis itu yang kelima tuh ada warna hitam. Hitam. Yang kelima ada warna hitam, yang keenam ada warna hijau. Hijaunya bukan hijau terang gitu, enggak ya, Bang. Jadi hijaunya kayak hijau lumut. Kayak Hulk gitu mungkin. Hijau-hijau Hulk. Iya, hijau kotor. Kotor gitu berarti. Nah, habis itu ada warna biru. Warna biru. Warna-warni berarti. Ada iya, ada warna biru, sama terakhir yang gua dapet ini agak sedikit unik, Bang. Soalnya dia masih pakai bajunya kayak orang-orang dulu pas di zaman Belanda. Warnanya apa tuh Bang? Warnanya putih, tapi ada, kalau lo lihat dari deket itu kayak ada mungkin rajutan apa gitu gue bilangnya. Oh, jadi kayak ada sulaman-sulaman gitu ya. Jadi dia nggak full polos gitu. Nggak full putih gitu. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk Ada 8. kuntilanak itu ada 8 warna ya berarti ya. Ada 8 warna. Nah, dari 8 warna ini itu mereka punya aroma yang berbeda-beda ya, Bang. Aromanya berbeda-beda. Selain aroma yang berbeda, cara matinya dia pun juga berbeda. Nah, mungkin teman-teman kita ambil satu contoh aja ya. Satu contohnya Bang Jo. Mungkin biar teman-teman tahu itu kita bahas kuntilanak hitam ya. Warna hitam hitam nih. kayaknya. Ini baru unik nih hitam nih. Soalnya gue juga penasaran sama kuntilanak warna hitam. Nah, jadi kita bahas kali ini kuntilanak warna hitam dulu ya, teman-teman. Nah, di sini gue pun juga sebenarnya kaget ketika pertama kali ngelihat kuntilanak warna hitam. Soalnya kan kayaknya nggak pernah ada, Bang.
paling Iya. yang warna hitam ya genderuwo Betul. ataupun setan-setan yang Setan lainnya. yang lain ya gitu ya. Nah tapi di sini akhirnya gue ketemu nih kuntilanak warna hitam. Dia cara matinya itu agak sedikit aneh buat gue. Nah itu anehnya itu gimana tuh Bang? Pada umumnya kah kayak orang meninggal begitu aja atau? Dia ini versi dia ya Bang, maksudnya gue tanya jawab sama dia. Pertama dia gantung diri. Gantung diri. Gantung diri. Oke lah, banyak kita ambil, enggak, kita beranggapan gini deh, orang yang meninggal karena gantung diri kan banyak. Nah tapi yang uniknya kuntilanak hitam itu dia perawan tua. Umurnya udah di atas gitu. Iya. Umur sampai 100 tahun atau? Gue susah buat ngejelasinnya juga. Soalnya kan perbandingan waktu kita sama waktu mereka ini kan Oh iya benar. agak jauh. Agak jauh ya. Tapi dia ini perawan tua Bang. Oke. Dia perawan tua dan dia gantung diri. Nah aroma khasnya mereka khusus kuntilanak warna hitam ya, itu bau coklat. Bau coklat. Tapi coklat bukan coklat yang biasa kita makan, bukan ya. Jadi kayak kalau lo tahu buah coklat, buah coklat itu udah makin lama kan coklatnya makin pahit tuh. Iya. Nah itu baunya kayak begitu. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang bau coklat, nah itu bisa jadi petanda gitu Bang Jo. Tapi ya nggak tahu ya kita ya, mungkin itu coklat dari pasangannya kah atau kan kita nggak tahu gitu. Oke, Bang Jo. Nah, kuntilanak ini kan bahas tentang kuntilanak hitam Bang Jo. Iya. Nah itu dia biasanya tempatnya itu di mana aja Bang Jo? Kalau kuntilanak putih kan dia ada di pohon, terus ada di tempat-tempat yang gedung kotor atau jalan yang sepi gitu Bang Jo, atau kuburan. Nah ini kuntilanak hitam ini gue baru denger dan teman-teman juga paling juga baru denger gitu kan ya. Nah, ini ada di mana gitu Bang? Nah kalau untuk si kuntilanak hitam ini posisi dia adanya di bawah. Di bawah maksudnya? Tanah. Di bawah tanah. Dia bakal keluar sewaktu-waktu ya Bang, maksudnya dia nggak rutin karena kuntilanak yang warna hitam hitungannya tuh buat gue spesial. Jadi ketika dia nggak ada urusan, maksudnya tuh dia ya gabut deh, santai deh gitu, dia ada di bawah. Di bawah tanah. Di bawah tanah. Di bawah tanah. Dia itu berarti munculnya itu langsung dari tanah berarti. Makhluk goib ini kan makhluk yang nggak padat, gitu kan. Jadi dia bisa tinggal di mana aja Bang. Dia bisa masuk ke pohon, dia bisa masuk ke batu, dia bisa masuk ke bawah. Nggak ada batasan ini berarti ya, nggak ada batasan untuk ruang dia pindah-pindah gitu ya berarti ya. Batasan dia itu cuma satu. Apa tuh? Ke atas. Oh ke atas aja ya berarti. Oke. Di atas ada batasan, dia nggak bisa. Tapi kalau ke bawah, ke air, di bawah air itu masih bisa. Masih bisa juga. Walaupun kualitas ya Bang, maksudnya nggak semua. Misalnya kuntilanak putih nih, dia turun ke bawah bisa, nggak. Oh itu, jadi dia ada tempat-tempat khususnya berarti ya. Setiap kuntilanak itu ada tempat khusus berarti. Ada spot-spotnya dia. Oke. Nah Bang Jo, nah ini balik lagi ke kuntilanak hitam. Cara dia untuk menakuti orang itu apa seperti umumnya atau ada cara lain? Nah kalau versi yang kuntilanak hitam ini dia bakal naik ke atas, dia bakal ngeganggu manusia, dia menyerupai ini loh Bang, apa, binatang-binatang. Tapi binatang yang nggak wajar. Contohnya gitu. apa tuh? Gua ambil contoh gini deh, lo lihat ayam, tapi adanya malam-malam 1 biji doang. Nah terus tuh ayam aneh, maksudnya entah lehernya kemana atau enggak, entah kakinya gimana gitu loh. Jadi bentuk-bentuk yang aneh-aneh begitu. Jadi perwujudannya secara nyata tapi dalam bentuk fisik yang aneh gitu berarti. Atau enggak mungkin teman-teman juga pernah ngeliat nih bentuknya kucing, tapi dia nggak punya ekor gitu loh. Jadi bentuk-bentuk yang kayak begitu. Nah Bang Jo, balik lagi nih ke pembahasan kita tentang kuntilanak hitam nih. Nah
ini kan untuk teman-teman kan belum pernah lihat, mungkin ada sebagian yang udah pernah lihat Bang Jo. Nah ini Bang Jo bisa nggak sih nampakin di tengah-tengah kehadiran kita ini, kita hadirkan di sini, kita hadirkan di tempat ini gitu, untuk supaya teman-teman yang di rumah tuh atau subscriber atau nonton yang baru gabung bisa lihat gitu. Kalau buat dihadirkan insya Allah bisa Bang. Tapi balik lagi ya Bang, namanya tapi balik lagi, ini kan tentang kita cara melihat gitu kan. Enggak semua orang, apalagi yang nonton video ini bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau punya nonton seorang praktisi, indigo dan para pengilmu yang lainnya, mungkin dia bisa melihat sosok yang bakalan kita datangkan ke tempat ini. Oke, jadi sebelumnya gue cuma mau ingetin doang buat teman-teman, di sini bukan berarti gue mau unjuk ilmu atau enggak mau pamer dan lain sebagainya, enggak ya. Balik lagi di channel ini kita cuma ngasih edukasi Bang. Ngasih pemahaman apa yang banyak orang nggak tahu. Jangan sampai dimanfaatin sama orang-orang yang nggak tahu arti kehidupan gitu Bang ya. Iya bisa dibilang begitu kan. Berarti kan takutnya jadi melengseng gitu, jadi salah jalan gitu. Nah kali ini Bang Jo akan menghadirkan sosok kuntilanak hitam di tengah-tengah kita. Nah, mungkin nanti gue akan mencoba merasakan gitu Bang Jo. Boleh. Atau aroma apa sih yang ada di tempat ini nanti. Agak munduran dikit ya Bang, agak belah sana dikit. Oke, teman-teman, jadi tadi Bang Jo habis memanggil sosok kuntilanak hitam di tengah-tengah kita. Mungkin untuk teman-teman yang bisa melihat secara mata batin bisa melihat langsung ya, jadi sosoknya itu seperti apa. Kalau di gue ini, posisi di gue di sini udaranya cukup dingin ya, jadi ya udaranya cukup dingin. Terus lo cium aromanya itu kayak ada kayak bau manis, tapi dia kayak gosong gitu Bang. Manis-manis pahit gitu. Iya, manis-manis gosong gitu. Nah ini gue nggak bisa ngelihat secara mata batin gue, tapi gue bisa ngerasain gitu kehadirannya. Nah itu sosoknya sendiri apa Bang? Di sini kalau ada makhluknya, gue ngejabarinnya bisa lebih gampang Bang. Apa yang mau ditanya lagi? Nah ini dia itu tingginya itu sama seperti kuntilanak pada umumnya nggak? Nah kalau tinggi itu setiap kuntilanak mempunyai bentuk tingginya yang berbeda-beda Bang. Ada yang emang kelihatannya boncel, tapi ada yang sampai 2 meter 3 meter. 2 meter 3 meter. Kalau kuntilanak hitam sendiri? Kalau kuntilanak yang ini sekitar segini. Oke, ini posisi ada di dekat gue. Iya. Di sebelah. Oke, ini ada sekitar sebelah, ya. Segini. Ini jadi bisa dilihat warna hitamnya itu kayak hitam kalau kejemur matahari Bang. Hitam tapi agak-agak oranye ya. Hitam agak-agak bule kalau baju nih kayak begini nih. Belel ya, kayak habis dicuci lama gitu. Iya, warna-warnanya tuh. Ya itu teman-teman, jadi untuk teman-teman yang bisa ngelihat mungkin bisa nilai sendiri gitu ya. Dan gue nggak berani ke arah sini karena ini berasanya juga aromanya juga cukup nyengat ya di dekat gue nih. Dan ini hitungannya
kuntilanak mode biasa bang. Mode biasa. Jadi dia ada mode lainnya ada gitu? dua Ada 2 mode? Ada 2 mode. Dia mode ini bahasa kita ya, jangan disamain sama bahasanya mereka nih. Oke. Ada modenya tuh lagi santai, lagi biasa aja. Tapi ada juga yang modenya tuh lagi mode perang, mode tempur. Kayak di video kemarin kan gue bilang tuh, kalau mereka nggak ngerasa terancam, dia pakai modenya normal. Oke. Tapi ketika kita musik dia, mode tempurnya keluar. Nah, ketika dia pakai mode tempur, bentuknya nggak kayak begini lagi, bang. Ini bentuknya gimana tuh bang Jo? Kalau bisa dijabarin nggak? Mungkin teman-teman yang nggak bisa ngeliat, mungkin dia pengen tahu itu penjabaran dari kuntilanak hitam ini. Nah, jadi kita mulai dari rambutnya dulu. Kita mulai dari rambutnya. Nah, kuntilanak ini cuma punya 2 bentuk rambut. Yang satu tuh bentuk rambutnya gede-gede. Kalau lo pernah lihat orang-orang gimbal, nah rambutnya kayak begitu. Kayak gimbal gitu. Gede-gede, ya kan? Nah, mode yang bentuk rambut yang satunya lagi kayak lo kalau habis mandi basah-basah gimana gitu. Oke. Nah, itu bentuk rambutnya si kuntilanak. Nah, kebetulan yang ini bentuknya itu basah. Nah, dia berarti habis mandi mungkin ya. Oke, jadi ini kuntilanak habis mandi nih. Enggak, jadi emang teman-teman dia cuma punya 2 model rambut. Seperti yang tadi ya, yang pertama agak gimbal gede, yang kedua yang basah terus kayak begini. Nah, kebetulan yang ini rambutnya basah. Nah, habis itu kalau kita ngeliat ke mukanya, nah mukanya ini yang nggak pernah berubah bang. Mau dia tingginya 1 meter, 3 meter sampai 5 meter, bentuk mukanya itu selalu oval. Bentuknya oval. Dan bagian depan rambutnya itu nutupin sedikit mukanya. Rambut depannya ini, depan poni. Jadi dia kayak ngegerai ke bawah, tapi setengah doang. Ininya masih kelihatan. Nah, itu kalau dari rambut ya bang. Habis itu bajunya sih standar, cuma beda warna doang. Iya, bajunya standar, nggak ada. Habis itu kalau nggak dari situ nggak kelihatan. Kita bisa lihat bawahnya ini dia kakinya selalu tertutup sama kainnya dia. Jadi dia nggak napak ya bang Jo ya? Dia nggak napak ya. Dan juga kakinya nggak kelihatan. Jadi kalau kuntilanak itu dia jalan itu berarti dia terbang berarti itu. Lo pernah nonton Suster Ngesot nggak? Itu setan kan kelihatan kakinya kan. Nah, kalau kuntilanak itu nggak bakalan pernah kelihatan kaki, selalu ditutupin sama kainnya dia. Kenapa dong? Jadi gue nih aromanya tuh nyengat banget di hidung gue itu. Jadi baunya iya begitu. Baunya tuh aduh. Oke, lanjut Bang. Nah, terus yang unik yang jarang orang tahu bang, tapi kemungkinan di luar sana pasti ada yang ngerti juga. Tiap-tiap makhluk yang kayak begini itu punya tanda mati. Nah, tandanya itu di mana? Nah, tandanya ini tergantung ketika dia ngambil posisinya tuh di mana. Jadi kalau kayak misalnya gue nih, gue bunuh diri, terus gue potong nadi. Nah, di sini jadi tempat keluar roh. Di tangannya ini. Dan itu gue bilang tergantung gimana cara si makhluknya ini ngambil KTP yang kecelakaan itu. Jadi contoh misalkan ada orang dibunuh terus di jalan dia digorok di bagian leher, berarti di si jin ini dia ngopi dari kematiannya si korban ini, berarti seperti itu ya. Dan itu nggak bisa dihilangin bang. Itu nggak bisa dihilangin? Nggak bisa. Itu gue bilangnya sih tanda mati ya, soalnya kayak segel, kayak apa ya namanya, kayak lo dicap nih di belah situ. Nah, itu nggak bisa hilang karena emang tempatnya di situ. Nah, buat ini sendiri, nah ini bisa dilihat, kalau teman-teman bisa lihat, dia ada di deket leher sini nih. Nah, untuk teman-teman yang bisa lihat secara mata batin mungkin bisa ngeliat langsung gitu bang. Di dekat leher bagian sini. Leher gitu. Iya. Di bagian leher ya berarti ya. Di leher sebelah kanan. Nah, kalau
kalau dari jauh nggak bakalan kelihatan, tapi ketika lo deketin, lo liatnya tuh di zoom gitu kan, dia bakal kelihatan kayak garis lo bekas dijahit, kayak begitu. Nah, mungkin kita suruh pulang ya Bang Jo. Kenapa? Dia gua udah ngerasa enak mungkin. Dengan Satu aroma. lagi deh, lagi. Satu lagi mungkin. Bukan, maksudnya ini kita ubah dia ke mode tempur. Oke. Mungkin biar penonton biar tahu juga gitu ya. Jadi keganasan dari kuntilanak hitam itu seperti apa gitu. Iya. Dalam mode dia untuk menyerang Mode dia marah. Marah berarti. Kasarnya gitu. mode dia marah ya, gitu. Dan ini gue nggak sini lo gue iniin dan dia marah gitu, enggak. Jadi kita ngomong kayak begini pun juga dia ngerti bang. Oh gitu. Yang bikin dia nggak suka ini kan ketika kita ngomong tuh tapi nggak pakai etika. Okay. Nah jadi kalau kita ngomongnya lembut, terus nggak neken dia, gitu. Dia mau ngikutin apa yang kita pinta. Itu apalagi ini kan buat edukasi, buat pembelajaran. Bener. Oke ya, jadi teman-teman bisa tolong diperhatiin ketika dia mode marah. Nah, untuk teman-teman yang mau ngelihat dia mode marah, Bang Jo akan merubah mode tersebut ya. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat secara mata batin ya. Bagi yang belum mengerti mungkin atau yang nggak bisa melihat, mungkin nanti Bang Jo akan menjelaskannya lagi. Nah ini udah berubah ya. Nah ini di badan gue sendiri, di bagian sini ya, di bagian kanan gue ini agak panas nih, agak panas ya. Jadi hawanya tadi dingin sih. Nah ini berubah menjadi panas banget. Panas, dan kalau lo rasain ke kaki lo, dari mata kaki ke bawah itu dingin. Dingin, betul. Dingin nggak? Ini gue dingin. Dingin ya. Dingin. Nah ini dia ketika dia berubah jadi mode marah, gitu. Bukan manusia aja yang bisa marah bang, mereka pun juga bisa marah. Kalau emang kitanya nggak sesuai gitu, maksudnya kita ngeganggu mereka atau enggak gimana segala macam, dia juga bisa marah. Dan bentuknya ya kayak begini nih. Nah kalau kuntilanak marah, dia bakal mengeluarkan mustikanya bang. Mustika, senjatanya. Iya, jadi setiap kuntilanak itu punya mustikanya masing-masing. Nah rata-rata mustikanya itu ada di tangan. Di tangannya. Rata-rata ya, bukan yang ini. Rata-rata di tangan. Biasanya kalau ketika dia lagi mode biasa, kukunya tuh biasa, nggak ada kuku. Tapi ketika dia marah, kukunya panjang. Kuku panjang. Berarti kayak Wolverine dia, modelan seperti itu. Ya, itu. kurang lebih kayak begitu. Nah ini bisa dilihat kalau dia udah mulai marah, rambut yang tadi nutupin matanya dia nih udah kebuka. Jadi dua-duanya matanya kelihatan dan itu mau keluar begitu bang, kayak mata mau gini keluar, ya kan. Terus rambutnya pun juga megar, rambutnya dia megar. Baunya beda nggak? Baunya beda. Baunya beda. Bau apa? Jadi baunya itu dia kayak apa sih, dia lebih ke kayak daging matang gitu sih. Daging matangnya busuk apa enggak? Enggak, jadi dia kayak daging matang gitu bang. Daging matang. Tapi ya ada bau-bau itunya sih, ke arah situ, ke arah busuknya juga. Nah biarpun ada banyak kuntilanak hitam bang, ciri khas baunya mereka ini nggak bakalan pernah sama. Walaupun beda-beda ya. Satu warna ya, walaupun satu warna, pasti ada bedanya dikit. Dan itu loh cari tahu bedanya tuh harus teliti. Berarti penciuman kita juga harus tajam bang Jo ya. Seperti itu ya. Nah selain bentuknya berubah, warna kulitnya pun juga berubah. Warna kulitnya berubah. Lo bisa lihat dia agak sedikit ada item-itemnya. Kalau kalian bisa lihat di dekat tangan, koreng, kayak bekas koreng gitu, item-item. Koreng hitam di sekitar tangannya dia sini. Di bagian tangan sini bang Jo berarti ya. Itu tanda apa tuh? Itu ya emang ininya dia bang.
Oh gitu. Gue kalau yang itunya nggak mau itu, soalnya geli juga ngeliatnya gitu. Jadi gue juga nggak mau ngelihat, gue cuma cukup ngerasain aja sih gitu. Kayaknya ini kita pulangin aja dulu ya. Ya pulangin aja Bang Jo. Oke Bang Jo, tadi kan kita udah menghadirin salah satu sosok ya, sosok kuntilanak hitam. Nah, mungkin teman-teman yang pernah ngeliat atau punya kuntilanak hitam, ya kan? Jadi itulah tadi yang Bang Jo sampaikan. Oke, tadi itu yang Bang Jo sampaikan, mungkin teman-teman yang bisa ngelihat ya bisa komentar juga gitu Bang Jo. Iya. Dan juga kalau misalkan yang nggak bisa ngeliat, itu penjelasannya tadi dari Bang Jo itu seperti itu gitu. Nah, gue mau nanya Bang Jo nih. Jadi ada mitos bahwasannya kuntilanak itu kalau misalnya kita bawa paku atau kita bawa gunting gitu kan, atau alat tajam lainnya, itu berpengaruh ke kuntilanak Bang Jo. Itu katanya sih sebagai penangkal kuntilanak. Nah, itu berpengaruh nggak sih ke arah situ Bang? Oke, kalau ini sebelumnya versi gue ya. Jadi teman-teman, ini versi gue, apa yang udah gue lihat, gue alami dan gue teliti. Sebenarnya nggak ada urusannya antara kuntilanak sama paku, gunting dan lain sebagainya, itu nggak ada. Gue bisa jawab begini karena emang dianya ngomong seperti itu Bang. Memang seperti itu tuh maksudnya karakter si makhluknya? Enggak. Ketika gue ngobrol sama mereka, kan gue mau tahu sesuatu itu detail ya Bang. Maksudnya kenapa ada kuntilanak, kenapa warnanya begini. Nah, habis itu ada juga pertanyaan yang kayak lo gini nih. Lo takutnya sama apa? Terus lo ngeganggu manusia-manusia yang kayak gimana? Itu kan juga gue tanyain ke dia. Nah, jawaban dia itu nggak ada benda-benda yang lo sebutin, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi mitos-mitos yang itu nggak ada Bang Jo ya? Iya, itu bisa gue bilang sih mitos. Tapi emang zaman dahulu ada orang yang ngilmu pakai metode kayak begini. Jadi metodenya itu pakai paku. Iya. Seperti itu. Paku atau gunting itu. Nah, itu mungkin orang-orang yang ilmu zaman dahulu Bang. Tapi kalau itu disalahkan ke kuntilanak, gue jawab sih enggak. Karena emang dia nggak takut. Nah, habis itu kalau kita ngomongin takut, yang dia takutin tuh sebenarnya ada. Sebenarnya ada yang takutin. Jadi makhluk juga ada punya takut ya? Ada dong. Mungkin lebih tepatnya itu geli ya Bang, bukan takut. Jadi nggak cuman dia menggoda, tapi dia juga ada takutnya berarti. Iya. Itu. Okay. Nah, jadi buat teman-teman mungkin di luar sana ada yang emang sering digoda sama kuntilanak. Ini kan emang jenis kuntilanak yang iseng ya Bang. Ada yang sering digoda, mungkin diuber-uber atau enggak ditampakin langsung. Nah, sebenarnya ini salah satu rahasianya mereka. Gue sih tadi nggak mau ngasih tahu. Tapi karena ini buat kebaikan kasarnya, ya kenapa enggak gitu kan. Oke, untuk teman-teman juga berarti ya, supaya dia bisa tahu gitu kan. Jadi, iya benar. Ini termasuk pengetahuan juga gitu Bang Jo. Iya. Ya mungkin di luar sana bisa dicoba. Bisa. Gitu kan, buat pembuktian benar nggak nih Bang Jo ngomong, jangan-jangan bohong, jangan-jangan apa. Lo coba. Nah, jadi sebenarnya yang dia takutin Bang, yang pertama udah pasti doa ya Bang. Doa ayat suci Al-Quran. Tapi balik lagi, gimana manusianya itu ngebaca. Kalau lo baca sambil lari, nggak ngaruh. Lo baca sambil ketakutan, nggak ngaruh. Lo baca tapi nggak yakin, itu lebih nggak ngaruh. Yang ada lo diketawain sama mereka. Karena mereka lebih tahu juga mungkin. Iya. Dan ketika lo takut, lo nggak yakin, lo mau baca satu Al-Quran pun juga nggak berasa Bang. Ini pengalaman gue ya. Tapi ketika lo yakin, lo baca Bismillahirrohmanirrohim dengan keyakinan lo, itu kebakar di dia. Cuma baca Bismillah. Tapi kalau lo yakin, di sini kan masalahnya
kita udah kepalang mau kabur ya. Karena begini kan serem. Sosoknya itu berantakan, nggak ada lah di dunia ini gitu ya. Bener. Nah ya kan, pertama itu doa, ayat suci Al-Quran. Nah kalau lo nggak bisa di poin itu, lo cari binatang yang hidupnya di dua alam. Di dua alam. Oke. Kayak yang salah satu ini kameramen kita juga takut. Oh gitu, kameramen takut ya. Kameramen kita takut. Oke. Kodok, kepiting, buaya, ular, ya kan, pokoknya binatang yang hidup di dua alam. Mereka pasti kabur. Kalau teman-teman nggak percaya, boleh dites. Khusus yang sering diuber sama kuntilanak ya. Mungkin yang rumahnya melewati jalur sepi gitu, Bang Jon. Kebun-kebun. Terus suka ada cerita-cerita horor gitu kan. Nah itu mungkin bisa dicoba gitu. Bisa dicoba. Walaupun kita juga takut dengan buaya, Bang. Ya, buaya, ular, ya senggangannya kepiting atau enggak kodok. Nah, itu dia. Itu bisa dites langsung. Jadi gue juga nggak mau kalian 100% percaya sama gue. Gue lebih mau apa yang kalian dengar dipraktekin, dan hasilnya kan dirasa sendiri. Nah tadi gue juga ngedenger kayak ada suara, itu suara soang mungkin ya. Suara soang. Nah Bang Jo, ini kan jadi kuntilanak ini suka menggoda Bang Jo ya. Iya. Namanya setan, ya, kehidupannya untuk menggoda umatnya gitu kan, umat manusia. Nah untuk versi kuntilanak ini Bang Jo, ini dia biasanya itu menggodanya itu seperti apa gitu, dan menggodanya dengan jenis orang-orang yang gimana gitu. Yang pertama, kuntilanak itu bakal ngegoda manusia yang punya satu sifat sama mereka. Satu sifat. Okay. Kuntilanak ini kan hasil dari kejadian manusia yang dimanfaatkan sama makhluk goib, ya kan? Ketika manusia itu meninggal, kan dia punya sifat-sifat tuh, sifat yang baik, sifat yang buruk. Iya. Ya kan? Plus minus lah gitu. Nah, plus minus. Nah biasanya buat orang-orang yang meninggal terus ininya diambil sama kuntilanak, itu yang punya masalah Bang. Yang punya masalah. Waktu itu gue ketemu sama kuntilanak tuh, yang meninggalnya itu gara-gara kecelakaan. Tapi sebelum dia kecelakaan, dia lagi kelilit hutang. Jadi di sini kan versinya ada dua nih. Maksud gue kan, di kecelakaan, tapi dia lagi ada di dalam masalah kelilit hutang. Nah itu sifat-sifat itu yang diambil. Jadi ketika dia punya satu masalah berarti kayak gitu entah dia punya masalah, entah dia suka berbuat utang, yang berbuat gitu kan? yang, nah ini kan tadi Bang Jo bilang ini yang orang-orang yang punya kelilit hutang atau kejadian yang ibaratnya dia punya masalah hidup yang ibaratnya dia itu suka ke klub malam atau suka ke tempat hiburan malam seperti itu. Nah itu apakah ke arah situ Bang? Iya. Kan balik lagi tergantung si manusianya ini meninggal nih. Ya kan nggak ada satupun manusia yang sifatnya itu baik semua Bang. Benar nggak? Betul. Entah ada yang suka ngomongin orang, entah ada yang sombong, dendam dan lain sebagainya gitu kan. Kalau tadi lo bilang orang yang kelilit utang, kita kan nggak tahu nih dia kelilit utang karena emang kelakuannya dia yang salah atau emang dia membantu keluarganya. Itu kita lihat lagi gitu ya. Lihat lagi ke belakang, kita harus flashback lagi. Makanya tadi takutnya lo ngomong kayak gitu, yang nonton nih mikirnya, sorry. Jadi gue juga punya utang di udah kuntilanak gitu kan. Jadi nggak semua seperti itu ya. Jadi ada plus minus ya, balik lagi. Ada plus minus. Nah jadi ketika mereka punya satu sifat yang sama, itu yang dia ganggu, itu yang ditampakin. Makanya kan kalau kita sering makanya kalau kita pernah dengar si A diuber kuntilanak, si B tapi nggak pernah ngeliat kuntilanak. Nah itu suka ada begitu Bang Jo. Ya kan? Nah itu balik lagi ke sifatnya ini gimana nih, sifat si A, sifat si B. Karena kuntilanak ini kan makhluk goib yang main rasa. Dia perasaan. Ya kan? Makanya dia dominan lebih ngikutin ke sifat.
gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin sering ditampakin kuntilanak, itu harus introspeksi, maksud gue tuh. Introspeksi dirinya lagi gitu ya Bang Jo, biar ibaratnya kenapa sih dia bisa sampai ngeliat hal-hal yang kita nggak lihat tapi dia lihat gitu kan. Iya. Kan rasanya juga nggak enak Bang. Kalau tiap hari itu harus udah kalau begituan, diapain. Nah, oke. Mungkin pembahasan kita sampai di sini aja Bang Jo ya. Nah, oke, untuk teman-teman jadi kita akhiri aja video kita di malam hari ini Bang Jo. Iya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran sama kuntilanak atau sama video kita, nah mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar atau bisa ikuti story apa di IG official perjalanan waktu itu Bang Jo. Nah ini kan masih banyak versi 88 lagi Bang Jo ya, 7 lagi nih. Nah mungkin nanti di segmen berikutnya dilontarin aja ini kita akan membahas tentang kuntilanak selanjutnya gitu Bang Jo ya. Jadi kalau untuk teman-teman biar tahu nih, makin tahu dan makin paham gitu kan tentang dunia kuntilanak. Nah mungkin bisa ya kalau komen gitu ya kan, atau ikuti terus channel perjalanan waktu seperti itu Bang Jo. Nah maksudnya kita ngebahas kuntilanak ini kan juga bukan semata-mata kita mau cari tahu tentang keberadaan setan doang Bang. Betul. Karena di luar sana banyak banget yang emang ada yang kesurupan kuntilanak. Ya kan, terus dia nanya ke A, nanya ke B, tapi jawabannya tuh abstrak. Iya, yang nggak jelas A bilang gitu. begini, yang B bilang begini. Terus belum lagi kalau mereka disuruh nyiapin ayam cemani, apel jin, minyak apa, itu kan jauh dari kata si kuntilanak ini. Yang ada bukan kuntilanaknya pergi, tapi mengundang makhluk yang lain. Jadi ini versi beda lagi gitu Bang ya, Iya, masuk gitu ya. Makanya kita bahas biar teman-teman bisa lebih ngerti, biar mereka juga tahu cara menanggulanginya ketika dia dihadapkan sama masalah-masalah tentang si kuntilanak. Oke, begitu aja video kita hari ini. Kita udahin aja Bang Jo. Ya. Mungkin udah cukup malam, jadi kita besok beraktivitas lagi. Iya benar. Gitu aja. Terima kasih udah menonton video perjalanan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.